warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Puji beserta syukur kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan hidayah-inayahnya serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabi'innya, kepada tabi'in tabi'innya, kepada atba'ut tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, saya Irgi Permana, perwakilan dari 12 MM2, akan membawakan sebuah tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai peristiwa yang unggul. Hadirin rahimakumullah, sudah tidak asing lagi kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Pada zaman dulu Nabi Muhammad SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Maka para ulama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengadakan sebuah acara-acara yang berbentuk seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMK Negeri 1 Cugenang. Pada dasarnya memang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kopernya bid'ah. Dari zaman dulu memang Nabi tidak pernah mencontohkan bahwa kita harus memperingati dengan cara mengadakan acara besar-besaran, mengumpulkan orang, saling bersilaturahmi. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita di saat dulu kala. Itu dikarenakan disebabkan Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk ke dalam bid'ah. Memang apakah yang disebut dengan bid'ah? Bid'ah itu adalah ma uhdisa ala ghair misalin sabiqin. Jadi sesuatu hal perkara yang dibuat, yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, itu disebut bid'ah secara bahasa, secara etimologi. Itu disebut dengan bid'ah. Contohnya, misalkan kita mengibarkan bendera di hari santri 22 Oktober kemarin. Dari dulu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bisa disebut dengan bid'ah. Sedangkan
kullu bid'atin dhalalatin, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah, semua hal yang dilakukan baru disebut dengan bid'ah, maka semua bid'ah menyalurkan kita kepada neraka. Itu prinsip dasarnya, bahwa bid'ah termasuk kepada dhalalah. Makanya sering kaum jahilin ya, banyak di sana yang menceritakan bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan hal sesat. Karena memang pada dasarnya kata Nabi, kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap hal yang baru bisa disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu menjurung kepada sasar. Sedangkan sesat itu menjurung kita kepada neraka. Itu pada dasarnya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menistidrok lagi, mengatakan sebuah istisna, bahwa bid'ah itu bukan hanya dhalalah saja, tapi ada bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah hasanah. Mana kaul Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu. Siapa saja orang yang membuat hal baru, menciptakan hal baru dengan niat yang bagus di dalam agama Islam, maka pahalanya langsung mengalir kepada orang tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang melakukan hal tersebut setelah orang itu tidak ada ataupun masih ada. Mana contohnya? Contohnya seperti ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh para ulama, terus dicontoh oleh kita. Orang pertama yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti ini mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan hal yang sama setelah dia meninggal ataupun ketika dia masih hidup. Itu wa ajman amila biha ba'dahu. Bahkan wala yanqusu min ujurihim syai'un. Tidak ada beda, tidak ada kurang pahala orang-orang yang melakukan hal yang sama, yang mencontoh kepada dia, pahalanya semua mengalir kepada orang yang melakukan hal pertama, melakukan pertama kali. Itu keistimewaannya bid'ah hasanah. Jadi jika ada pertanyaan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk kepada apa? Memang covernya saja termasuk ke dalam bid'ah, namun bid'ahnya bid'ah hasanah. Seperti itu. Kita selaku para remaja harus, bahkan penting sebagai remaja Islam, untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan pemimpin seluruh umat, Nabi panutan seluruh umat. Jika Nabi Adam hanya untuk kaumnya saja, maka Nabi Muhammad untuk kita dan untuk kaum Nabi Adam dan untuk semuanya. Maka kita harus sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti solawat untuk Nabi yang sering dibacakan oleh para syekh-syekh di luar kota. Seperti ini. Maulaya sholli wa sallim daiman
الأبد على حبيبك خير الخلق كلهم. Atau seperti salawat yang lain, Shalla alaika Allahu ya Adnan ya Mustafa ya Safat ar-Rahmani ya Mustafa ya Safat ar-Rahmani. Memang sebelumnya ada kaul ulama yang menceritakan bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dengan mengadakan acara-acara besar saja, membacakan sholawat, tapi ada kaul ulama yang mengatakan bahwa bisa dengan berbagi-bagi makanan, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca kisah-kisah Nabi, itu termasuk kepada memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaum ulama ada yang menyatakan seperti ini, i'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu minal qurbat. Qurbat itu jamak. Kita harus ketahui bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam peristiwa yang unggul dari derajat-derajat manapun. Misalkan kita sedekah 1.000 di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kita niatkan sedekah tersebut untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya lebih dari uang-uang yang kita punya ketika kita sedekah. A'dham minal qurbat. Dan kaum ulama menyatakan wa yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikru qasaidin nubuwah. Kita bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya dengan mengadakan acara-acara besar, tapi kita bisa dengan berbagi-bagi makanan kepada fakir miskin misalkan yang lebih membutuhkan daripada kita. Seharusnya kita bisa berempati terhadap fakir miskin. Mereka tidak punya tempat tidur, kita punya tempat tidur. Mereka tidak punya makanan untuk sehari-hari, kita punya. Maka dari itu, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat penting, sangat istimewa, sangat spesial jika kita menjadi orang yang bersedekah kepada fakir miskin, membagi-bagikan makanan. Maka dari itu, ketika kita memberi makanan kepada fakir miskin, maka pahalanya lebih tinggi daripada kita memberi sesuap makanan pada orang yang punya akan makanan tersebut. Yang kedua, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dengan yukthirus sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sholawat apa saja? Sholawat Nariyah misalkan, atau sholawat Syifa misalkan, boleh. Yang ketiga, zikru
qasaidin nubuwah, membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Misalkan ketika kita membaca, kita meresapi bahwa beliau lahir di mana, lahir dari siapa, dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Kita membaca bagaimana kejadian ketika Nabi lahir, seorang bayi yang bercahaya. Kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara itu. Maka dari itu saya mengajak kepada hadirin semua untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara bersolawat. Ayo kita lantunkan solawat, yaitu solawat asy-syifa di segmen terakhir ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Hadirin rahimakumullah, sekian pidato dari saya, Irgi Permana, perwakilan dari 12 Multimedia 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan hadir dari diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.